Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sesuai dengan video ini dibuat, mohon izin Ibu Dr. Zulfiah. Di sini saya Arizal Rahman Fatoni ingin menyampaikan jawaban soal nomor 4 untuk UAS Ekohidrologi, yaitu mengenai pertanyaan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses kejadian hujan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses kejadian hujan, yaitu diantaranya awan, suhu, suhu udara, kemudian kelembapan udara, dan juga angin. Terkait dengan awan, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-43 dalam Al-Quranul Karim, yang artinya tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarah awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari kumpulan-kumpulan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Awan merupakan kumpulan tetes air atau kristal es yang melayang di udara atau di atmosfer. Awan terbentuk dari proses kondensasi uap air di atmosfer. Keberadaan awan pastinya dan tentunya sangat mempengaruhi proses kejadian hujan, karena tanpa awan hujan tidak akan terjadi. Awan itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian di atmosfer atau di udara, yaitu ada awan rendah, awan menengah, dan awan tinggi. Biasanya hujan yang lebat kemudian disertai petir itu terjadi dari awan rendah, seperti yang tampak dari gambar di monitor, yaitu awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus merupakan awan rendah namun memiliki ketinggian yang tingginya sama atau bahkan lebih dari tingginya awan tinggi seperti awan sirus maupun sirocumulus. Jadi tinggi dasarnya sekitar 300 hingga 600 meter, dan ketinggiannya bisa mencapai belasan kilometer. Nah, awan lain yang juga bisa menyebabkan terjadinya hujan yaitu awan nimbus atau nimbus stratus di Indonesia. Kemudian juga ada awan altostratus, biasanya altostratus yang tebal, yaitu awan menengah. Itu juga bisa menimbulkan atau menyebabkan proses hujan itu terjadi. Awan yang kategori menengah seperti altostratus tebal itu biasanya hujan yang terjadi itu hujan yang tidak terlalu lebat tetapi awet dan cukup lama. Kemudian yang selanjutnya yaitu suhu. Suhu merupakan ukuran dari tingkat panas atau dinginnya udara di atmosfer. Suhu yang semakin panas maka akan meningkatkan potensi penguapan, dan juga akan meningkatkan potensi terjadinya konveksi. Untuk gambar sebelah kiri ilustrasinya yaitu ketika suhu udara, penyinaran dari matahari itu maksimal, suhu udaranya panas, maka proses evaporasi atau penguapan juga akan semakin tinggi. Nah, ketika evaporasi ini semakin tinggi peluangnya, maka uap air juga akan semakin banyak yang berada di udara, yang bisa menjadikan terbentuknya awan-awan hujan. Kemudian udara yang panas di permukaan juga bisa mengakibatkan potensi terjadinya konveksi, di mana udara di permukaan itu renggang densitasnya, kemudian dia akan terangkat. Ketika terangkat semakin tinggi, dia akan mendingin, kemudian ada peluang untuk terbentuk menjadi awan-awan hujan. Nah, yang ketiga yaitu suhu. Yang kedua yaitu ketika suhu yang kita bahas tadi di permukaan, maka kita akan membahas suhu yang ada di lapisan atas, biasanya sekitar 3000 feet atau 1 km ke atas.
semakin rendah suhu udara yang di lapisan atas, maka semakin mudah uap air di atmosfer mengalami kondensasi. Hal ini karena semakin rendah suhu udara, semakin besar energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan uap air dalam bentuk gas. Nah, jadi ketika kondisinya semakin dingin udaranya di lapisan atas, maka uap air yang ada semakin besar potensinya terkondensasi menjadi awan-awan hujan. Nah, ini yang ketiga, yaitu kelembaban, merupakan kandungan uap air di udara. Semakin tinggi kelembaban udara, maka semakin banyak uap air yang ada di atmosfer, dan juga akan semakin besar kemungkinan terjadinya hujan. Ini merupakan model kondisi kelembaban udara yang ada di Indonesia. Tampak di sini bahwasannya untuk jam-jam tertentu, terutama jam-jam siang menjelang sore, di situ kondisi kelembabannya akan semakin tinggi. Jadi ketika siang hingga sore kelembabannya akan tinggi, dan ini mengindikasikan bahwasannya hujan yang terjadi pada siang maupun sore hari itu sangat tergantung dari keberadaan kelembaban yang tinggi ini. Jadi daerah yang memiliki warna biru gelap itu merupakan daerah dengan kelembaban yang tinggi, dan di situ potensi hujan akan semakin tinggi pula. Jadi sudah barang tentu bahwasanya kelembaban itu sangat mempengaruhi proses kejadian hujan. Jadi semakin tinggi kelembabannya, maka proses terbentuknya atau potensi hujan akan semakin besar pula. Yang terakhir yaitu angin. Angin merupakan pergerakan massa udara dan berperan dalam pembentukan awan dan juga proses pergerakan awan. Angin dapat membawa uap air dari satu tempat ke tempat lain, sehingga dapat meningkatkan peluang terjadinya hujan di suatu wilayah. Kemudian angin itu sendiri juga di dalam skala regional itu biasa disebut dengan streamline atau medan angin, di mana ketika gambar dari garis medan angin itu mengalami pertemuan atau belokan, dengan definisi pertemuan itu adalah konvergensi, atau daerah belokan itu adalah shearline maupun daerah sirkulasi, yang mana ketiga hal tersebut merupakan gangguan atmosfer. Saya ulangi, yaitu konvergensi, kemudian belokan angin dan juga sirkulasi. Nah, ketiga hal ini biasanya akan mengakibatkan udara itu akan terangkat, massa udara akan menuju ke atas, sehingga terjadilah potensi terbentuknya awan-awan hujan. Untuk gambar sebelah kanan merupakan ilustrasinya bagaimana konvergensi itu terjadi dikarenakan adanya kondisi pumpunan angin atau pertemuan angin yang mengakibatkan massa udara itu bergerak ke atas. Nah, selain itu angin juga dapat menyebabkan pergerakan awan-awan, terutama awan-awan hujan, sehingga kondisi hujan di suatu wilayah itu akan tergantung dari pergerakan angin ini. Mungkin cukup sekian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hujan atau kondisi hujan tersebut. Terima kasih, semoga dapat memberikan manfaat untuk saya pribadi maupun yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.